Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel Bu Mismai Guru SD. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk kita mulai tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran pertama. Simak videonya sampai habis ya. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran pertama. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kedua, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya dari teman-teman sekelasnya. Ketiga, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitarnya. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, seperti keberagaman agama, rumah adat, budaya, dan juga keberagaman alat musik. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa kita sebut NKRI, dan kita wajib untuk mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia dengan judul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepat talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompong namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Sebutkan gagasan pokok pada paragraf pertama tersebut. Nah, kita lihat, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Lihat paragraf pertama. Sekarang kita temukan gagasan pokok pada paragraf pertama ini. Kita lihat gagasan pokoknya ada di awal paragraf pada kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kalimat-kalimat selanjutnya merupakan gagasan pendukung. Nah, setelah ini kalian cari
gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf yang lainnya di buku tema ya. Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, ini ada beberapa contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya pun berbeda. Yang pertama, ada angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat. Dimainkan dengan cara digoyangkan. Yang kedua, kita lihat ada saluang yang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Selanjutnya, ada tifa. Tifa berasal dari Papua dengan cara dipukul. Selanjutnya, ada kecapi. Kecapi juga berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara dipetik. Yang terakhir ada kendang. Kendang dapat kita temukan di Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Kendang dimainkan dengan cara dipukul seperti tifa. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, lihat, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Kenapa? Karena pada ruang hampa tidak terdapat udara, sehingga bunyi tidak dapat merambat, jadi tidak menghasilkan getaran. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Nah, berikut ini kita lihat sikap yang dapat kita lakukan dalam keberagaman. Yang pertama, saling menghargai budaya lain. Kedua, saling menghormati budaya lain. Dan yang ketiga, menjaga toleransi sesama. Dengan begitu, perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Alhamdulillah, materi kita kali ini telah selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai habis. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami materi dengan baik. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Semoga kita dapat bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.